lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Dan sudah hadir di studio Bianca Dimas dan The Nail Ones. Apa kabar Bianca, baik, Atina, baik. Chris, baik, dan juga Dimas. Wow, selamat malam. Selamat malam. Kita ajak begadang dulu ya malam ini. Ya. Tapi gimana awalnya Bianca Dimas dan The Nail Ones ini akhirnya berkolaborasi? Bisa cerita Bianca? Jadi sebenarnya dulu itu kita punya grup bertiga. Kan aku, Atina sama Chris kakak adik. Aku sama Atina kembar, Chris adik kita yang paling kecil. Terus kita dulu punya grup bertiga namanya The Nail Ones gitu. Nah terus karena kesibukan masing-masing, terus sekolah dan lain-lain, jadi The Nail Ones tuh ceritanya terpostpone lah. Jadi nggak dilanjutkan lagi. Sampai akhirnya aku sama Dimas akhirnya pacaran terus menikah. Pacaran terus menikah, terus kita kayak jadi bikin berdua gitu. Terus abis itu pas kita udah berjalan 7 tahun, kangen sama The Nail Ones ceritanya. Karena kan udah lama banget, jadi The Nail Ones project sebelum nikah kan. Jadi ini band reuni? Betul, reuni. Sekaligus bernostalgia. Betul. Gimana Dimas akhirnya bergabung ke project ini, awalnya siapa yang ngajakin? Sebenarnya awalnya lagu ini kan kita bikin berdua, aku sama Bianca. Tadinya buat Bianca Dimas aja. Cuma setelah kita dengerin, kayaknya seru kalau misalnya yang nyanyi bukan cuma Bing, yang nyanyi bukan cuma Bianca. Bing terus itu habis siapa? Jadi soal keluarga nih. Saya nggak ikutan. Terus habis itu akhirnya siapa ya gitu. Tapi ternyata sejauh aku memandang tidak ada yang lain selain The Nail Ones yang bisa menyanyikan lagu ini. Itu iya. Emang udah dapet chemistry-nya ya. Iya benar. Chris, gimana Chris melihat sekarang akhirnya berkolaborasi? Iya, seneng banget sih karena kan kayak formal banget gitu ya. Kayak gak pernah ketemu di rumah. Seneng karena jujur kangen banget nyanyi bareng, apalagi bertiga, apalagi kita udah punya kesibukan masing-masing sekarang. Berempat, maksudnya bertiga itu tuh kalian satu gitu loh. Ini dari tadi selisih mulu kayaknya ya. Urusan keluarga. Oke. Terus seneng banget dong ya pastinya ya. Iya, akhirnya bisa ada lagu yang bener-bener kayak yuk bikin bareng-bareng, itu kayak nostalgia, terus senang juga. Kalau menurut Atina apa yang menyatukan lagi The Nail Ones? Oh, kalau The Nail Ones sih emang kita tuh dari dulu bilang The Nail Ones tuh nggak akan pernah bubar. Karena kita kan by blood, dan emang Nail Ones itu kan nama family name kita gitu kan gitu. Tadinya Dimas kalau pas merit dia mau ngambil jadi Dimas Nail One juga nggak apa-apa, cuman kan enggak, makanya jadi Dimas. Gitu, makanya pas dibilang ayo kita bikin lagi yuk family reunion lah gitu kan, The Nail Ones. Terus banyak yang minta juga, terus plus Bianca Dimas mau bikin pas mau keluarin single terus ngajak kita, ya udahlah ini kesempatan yang tepat gitu. Oke, dan single terbarunya adalah judulnya Sejauh Ku Memandang. Yes. Wow, jadi ini lagunya soal apa Bianca? Lagunya sebenarnya memang lagu-lagu Bianca Dimas itu kita tulis berdasarkan kisah cinta kita berdua gitu. Jadi dari awal kita bikin album itu dari kita pacaran, terus abis itu LDR segala macam sampai nikah. Nah, Sejauh Ku Memandang ini adalah versi dewasanya kita berdua setelah nikah gitu. Jadi walaupun ini kan ceritanya nostalgia, kalau misalnya pun kita mengulang ke 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, kita akan tetap memilih cinta yang sama gitu. Kayaknya udah. Kamu memandang, cuman aku yang mencuri pandang. Awas aja lu ngeliat yang lain. Oke, tapi membagi peran kreatif agar karakter Bianca Dimas dan juga The Nail Ones tetap terasa tuh bagaimana tuh caranya tuh? Mungkin siapa yang bisa menjawab ini? Dimas, mungkin dari Dimas. Sebenarnya karena The Nail Ones dulu juga gue yang bikin musiknya, jadi ini kayak apa ya, kayak cuma nostalgia aja apa yang kita lakukan 10 tahun lalu ya berarti iya, terakhir. Album pertama kita itu juga yang bikin Dimas. Iya. Masih pacaran dia. Ya kan, 2016. Jadi cuma mengulang 10 tahun lalu apa yang kita bikin dulu bareng-bareng buat The Nail Ones kita aplikasikan lagi. Jadi emang beneran kita nostalgianya nggak cuma dari lagunya kita nyanyi bareng, tapi secara musikal juga nostalgia gitu loh proses produksinya dari awal. Iya. Chris, ada nggak tantangan terbesar yang lo hadapi ketika menyatukan project ini? Tantangan paling karena kita udah jarang banget nyanyi bareng ya, apalagi proses
kayak ini ngambil suara yang mana nih, suara apa segala Iya. macam. Karena kan kita bertiga serat suaranya beda-beda gitu loh, dan memang nyatuinnya tuh dari dulu memang hanya di pecahan aja, dan itu untuk balik lagi ke situ kayak ternyata udah lama banget ya kita nggak nyanyi, ternyata lumayan challenging loh, dulu kita melakukan ini lumayan sering dan sekarang dihadapi dengan itu lagi tapi fun gitu. Oke, terakhirnya kapan kalian nyanyi itu sebenarnya? Nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Sebelum kamu berangkat. kita sekolah Iya, 2016. Ya 10 tahun yang lalu itu. 10 tahun, bukan Pas album yang pertama Yes. ya. Wow, udah 10 tahun dong ya. Iya. Akhirnya. Kita jarang nyanyi bareng. Iya. Oh ya? Tapi kalau dari lagu Sejauh Ku Memandang ini, Athina mungkin punya ada lirik yang sangat membekas begitu ya di hati atau seperti apa nih Athina? Apa ya, sebenarnya lagu ini tuh lumayan karena especially aku ya udah lama banget aku nggak rekaman, nggak bikin single segala macem. Terus pas dengerin lagu ini tuh langsung kayak wah refnya nih emang catchy banget dari awal. Tapi emang pas dapet kan pasti bagi-bagi part kan. Pas dapet part aku sih aku emang suka tuh yang pas bagian part aku lah yang apa namanya. Apa namanya? Dan menghilang akan aku lakukan berkali-kali gitu. Jadi apa jatuh hati seperti pertama kali itu, yang itu deh. Pokoknya nanti dengerin aja. Iya. Nanti kan juga akan perform ya. Jadi emang dari segi lirik juga ini membawa kita ke masa lalu begitu Bianca ya. Betul, kayak mengenang masa lalu lah gitu. Oke, kayak mengenang masa lalu. Nah, katanya juga lagu ini ramai begitu di digital, di media sosial, oleh fansnya, dikasih apa namanya caption begitulah ya, yang bisa bikin trending begitu. Iya, nah ini gimana melihat reaksi dari pendengar dan juga dari fans The Nel Ones? Seneng banget ya, karena sebenarnya kita ngeluarin ini juga kayak semata-mata karena memang kita kangen banget berkolaborasi bareng gitu. Terus banyak yang suka adalah bonus buat kita gitu. Jadi pas ngelihat reaksinya mereka kayak ya ampun happy banget, kita tuh suka banget sayang banget sama karya ini. Ternyata banyak juga yang sayang sama karya ini. Dan banyak yang kangen sama kita ya, surprisingly. Masih inget ya gitu. Masih inget. Ada nggak konten dari fans yang paling membekas sampai sekarang? Dimas? Aku yang itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Lucu banget lagi. OOTD berdua pakai Jangan-jangan belum kakek-kakek nenek-nenek. Udah kan Enggak lah, udah itu. Udah mau apa ya? Mau apa? Oke. Jangan bikin merasa bersalah dong. Lama-lama gue masuk ke dalam. Oke, nah itu ya salah satunya ya. Kalau Salah satunya Chris, itu. ada nggak? Kalau aku yang lucunya, aku tuh sering ngeliat di TikTok siapa aja yang udah pakai lagu Sejauh Ku Memandang itu. Iya, iya. Nah itu kadang-kadang suka nge-review tempat makan yang view-nya bagus-bagus. Jadi kayak Sejauh Ku Memandang. Kayak Iya, ternyata masuk juga ya lagunya buat kayak nge-review tempat-tempat makan kayak gini. Itu tuh aku kayak menarik gitu untuk aku gitu. Kenapa lagu ini terasa sangat dekat dengan banyak orang, Athina? Menurutku sih kayaknya sebenarnya kan Sejauh Ku Memandang Hanya Kamu Yang Mencuri Pandang tuh sebenarnya menurut aku ya dari muda sampai yang tua tuh semuanya bisa relate gitu. Karena kan itu buat lagu kangen, lagu nostalgia itu dapat gitu. Jadi emang, dan kalau kata orang-orang terdekat kita lah yang ngomong ya gitu. Mungkin karena mereka sayang sama kita, tapi katanya ini lagu tuh catchy banget gitu loh. Lagunya catchy banget dan emang buat didengerin tuh berulang-ulang tuh enak gitu. Dan surprise sebenarnya pun sejujurnya waktu awal kita abis rekaman ini pun kita selalu kita ulang-ulang terus gitu kayak enaknya lagunya gitu. Oh gitu ya? Jadi beneran kita suka sama lagunya gitu. Beneran menikmati lagunya sendiri ya, wow. Nah tentunya banyak hal baru yang kalian pelajari setelah 10 tahun begitu ya, vakum. Dan akhirnya terlibat lagi dalam proses single terbaru, Sejauh Ku Memandang. Ada nggak hal baru yang kalian pelajari selama proses produksi ataupun proses kreativitas dalam membuat lagu ini? Bianca? Ayo, siapa yang mau jawab? Dia soalnya lebih ke produksi. Oke, Dimas. Nggak, sebenarnya kalau secara produksi nggak terlalu ada hal baru ya. Oke. Maksudnya kita kan sebenarnya project Bianca Dimas itu adalah project kita buat bersenang-senang. Oke. Karena sehari-harinya kan Bianca Dimas lebih banyak bekerja di balik layar kan, sebagai produser dan songwriter buat penyanyi-penyanyi lain. Jadi buat Bianca Dimas itu dan The Nel Ones di single ini kita tuh kayak mau bebas sebebas-bebasnya, kayak mau coba semua yang pengen kita coba, kayak pengen liar gitu loh. Pengen bikin sesuatu yang emang
yang emang kita banget gitu. Jadi menyenangkannya di situ. Oke. Cuman yang berbeda sekarang dan 10 tahun yang lalu adalah menyamakan jadwal mereka ini. Oke. Makin sibuk ya. Karena kan 10 tahun lalu masih pada sekolah kan, masih pada kuliah. Tantangannya cuma jadwal kuliah doang gitu. Sekarang Apa arti kolaborasi ini buat Chris? Ini menarik banget menurut aku arti kolaborasi ini karena pelajaran yang aku dapat itu adalah kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, kalau memang vakumnya lama untuk kita balik lagi ke situ, itu tuh butuh adjusting lagi. Jadi bukan semata-mata kayak misalnya kita dulu sudah terbiasa melakukan sesuatu dan sekarang masih sama aja. Ternyata sekarang ada adjusting lagi, ada proses pembelajaran lagi, apalagi kayak mungkin sifat dan karakter kita udah mulai beda-beda gitu loh. Jadi menarik, tapi yang paling enaknya tuh karena kita suka ngelakuin ini semuanya nih berempat, jadinya tetap fun-fun aja. Yes, itu yang paling penting. Tetap fun, tetap enjoy. Artinya ke depan bakal ada proyek-proyek selanjutnya dong nih. Mudah-mudahan. Gimana Dimas? Kan katanya sangat menyenangkan nih. Menyenangkan. Pasti di ke depan ada proyek-proyek selanjutnya Bianca Dimas The Nail Ones. harus sih. Pasti, Harus. Kak. Harus sih. Terpaksa kan kerja sama kita. Ya justru. Kita pengen bikin showcase sebenarnya ya. Ya, amin doain ya. Tapi kalau mendengarkan lagu ini paling cocok saat momen apa, Bianca? Paling cocok, kayaknya segala momen cocok karena itu kita sering ngeliat post video orang yang di Instagram atau di itu kita kayak lagi makan cocok, lagi Ya. liburan kayak pemandangannya, pokoknya yang pemandangannya bagus cocok, lagi pacaran cocok, Lagi gitu. lembur Sama cocok. lagi lembur Lagi lembur cocok. Maka Udah mencuri pandang. Kemarin sampai ada yang bikin konten tentang banjir. Jadi sejauhku memandang hanya banjir yang mencuri pandang. Kita kayak iya sampai ya ampun sampai segitunya. Tapi kayak ya seneng aja sih. Jadi banyak interpretasi gitu. Oke, kalau Atina Iya. sama aja Iya sih, atau ya paling momennya ada nggak momen itu. khusus? Momen khusus sih sekarang sebenarnya lagi agak narsis sih, tapi lagi seneng lihat-lihat TikTok, pokoknya sosmed kayak orang-orang yang nge-tag dan orang-orang yang kayak pakai itu gitu. Kayak surprisingly kita seneng banget, banyak banget yang pakai di sosmed maupun dengerin kita di platform-platform musik yang ada gitu. Iya, dan tentunya lagu ini tadi paling enak didengarkan saat lembur. Iya. Pas itu. Makanya kita akan langsung melihat perform penampilan dari Bianca Dimas dan juga The Nail Ones. Kita persilakan untuk bersiap-siap. Oke. Baik. Penonton, udah siap kan? Iya. Masih semangat gak? Semangat. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Bianca Dimas dan The Nail Ones.